Selamat sore Sobat Elohim Radio. Kembali lagi di hari Sabtu sore yang sangat menyenangkan dan sangat ngangenin. Masih di Elohim Radio, El Radio, Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wah, tumbenan. Sore-sore ini ada gelas tuh di situ. Ya kita minum dulu, Cak. Ini kopi dibikin oleh Kak Thomas biasanya nih ya. Ya. Kita minum. Cuci tangan aja. Kayak gitu ya. Kamu kenapa? Kenapa? Sabun ternyata. Bukan, itu hand sanitizer. Oh iya. Kamu gak suka ngopi atau apa gitu? Enggak. Aku orangnya bukan enggak suka ngopi sih. Tapi? Suka ke tempat kopi tapi enggak beli aja. Gitu aja sih. Numpang wifi. Oh, ya Biar kelihatan dari luar kalau aku itu ikut ngopi juga. Keren gitu ya. Ya perutku kan suka cranky gitu. Cranky. Gitu. Cranky itu gemblondang. Gelodakan itu. Ya ampun. Itu ya, kemerucuk ya. Kemerucuk gitu kan. Yes. Gitu. Tapi aku tahu kok banyak jenisnya kopi. Oh iya. Kopi yang akhir-akhir ini kan lucu-lucu gitu kan. Oh gitu. Kopi apa aja tuh? Ada kopi ini namanya loh ya. Iya. Ada kopi kenangan mantan. Waduh. Kenapa Anda lihat saya? Pertanyaannya itu dulu deh. Kenapa? Enggak sih. Enggak, ada kopi kenangan mantan. Jadi kenangan manis yang sudah tidak ada, tapi suka datang tiba-tiba di pikiran. Aduh. Kopi kenangan mantan. Apa tuh? Kenangan manis yang sudah tidak ada, tapi datang tiba-tiba di pikiran. Wow. Katanya enggak ada. Tapi kok tiba-tiba? Kok tiba-tiba cinta. Enggak, beda server. Oke, kopi kenangan mantan. Terus ada kopi apa lagi yo? Udah kenangan mantan, selanjutnya kopi mantan menikah. Ya. Ya ampun. Apa artinya? Ketika berjuta rasa masa lalu hanya tinggal kenangan. Game over dong. Main game buat kali ya. Terus Ada kopi yang agak enakan dikit nggak? Masih pahit kah? Masih pahit ya ini sekarang masih sedikit pahit ya. Sedikit pahit. Jadi ada kopi kenangan masa lalu. Cuma masa lalu itu kompleks ya. Kompleks. Terlalu pahit untuk dikenang namun terlalu indah untuk dilupakan. Terlalu indah dilupakan. Biasanya kan ada itu lagi. Ya. Ada ehonya gitu ya tadi ya. Eho ya tadi ya. Astaga. Ada yang manis lagi nggak mungkin kopinya? Ini ada yang manis. Kopi lupakan dia. Pelupa kenangan pahit walau hanya sesaat. Waduh. Melupakan kenangan pahit walau hanya Walau sesaat. hanya sesaat ya. Iya, kan manis kan berarti. Masih ada lagi kopinya kok. Ada, ini terakhir. Oke. Kopi teh Andilau. Andilau. Kopi apa teh? Kopi dong. Kopi teh Andilau. Andilau antara dilema dan galau. Oh, ya ampun. Bisa aja kan? Bisa Dilema. aja. Gue mau tanya itu berapaan? Bisa ditawar gak kok? Nggak jualan Nego ya. tipis sih. Tapi nih ya, daripada kalian bersedih-bersedih dulu. Iya. Kan tadi udah Theo ngomongin kopi-kopi yang Kopi-kopi bersedih-sedih itu, gitulah ya. Saya mau ajak kalian, kan kita udah lama gak main games nih ya. Terakhir itu waktu 17-an yang Putra kalah. Nah, Tebak-tebakan itu. nah, sekarang saya mau kasih buat kalian kuis tebak lagu. Kirain mau udah lomba makan kerupuk tiba-tiba keluar. Belum secanggih itu anak muda. Nanti ya. Enggak dong. Jadi saya Panjat punya pilar ya. Ini mau main. Di luar coy. Lantai 4 dong. Udah deh, ayo fokus nih, fokus. Nanti saya akan putar sebuah lirik lagu. Cepat-cepatan jawab judul lagunya apa. Tilulilulit. Belum. Oke, siapkan bunyi belnya masing-masing. Kita mulai dari, nanti teman-teman yang di rumah pun kalau misalnya mau coba jawab bisa ya di kolom komentar, kalian nanti coba jawab lagunya apa ya. Kita mulai dari lagu yang pertama ya. Fokus nih.
Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, tuh. Apa? Cepet-cepetan nih. 5. Waktu Tuhan. Allah kita Bukan. heran dan besar. Bukan. Heran. Allahku dahsyat. Bukan. Tadi tuh ada kuncinya loh. Udah ada kata kunci satu kalimat yang jadi Boleh judulnya. lagi nggak? Ku Boleh lagi nggak? ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Judulnya? Ku kan setia. Kurang minus 50 poin ya. Ayo yang bisa menyempurnakan judulnya. Wek. Iya, ya. Ku ikuti. Minus 50 poin. Sampai akhir hidupku. Betul lah. Benar. Oke, langsung next lagu kedua. Namun kau yang terindah oh Tuhan, hanya kau yang termegah walau badai menghadang dan bumi pun berguncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Seindahnya pelangi secerahnya mentari, namun kau yang terindah oh Tuhan, hanya kau yang termegah. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu. Belum selesai. Yuk. Sungguh nyata kasih. Sungguh nyata. Kok bener sih? Ya ampun, dia langsung bener loh. Aku aja yang bikin masih bingung gitu tadi. Liriknya apa ya? Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu. Musik, pakai musik. Pakai musik. Enggak ada. Oke deh. Lanjut. Masih lagu yang ketiga. Konsentrasi deh, harus konsentrasi didengerin baik-baik nih. Konsentrasi. Enggak, itu retreat. Hanya oleh kasih karuniamu, kau pulihkan aku layakkan kutuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang kupinta. Saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi. Oke, Theo dulu tidak jawab. Ayo, tadi udah jawab duluan tuh. 5. Bapak yang kekal. Benar. Langsung nanti ada efeknya tepuk tangan gitu. Lama ya gak ada efek ya. Iya. Lama ya gak ada efek ya. Gindir ya. Oke deh. Tadi Putra udah dapat poin, Adi udah dapat poin, Theo udah dapat poin ya. Sekarang pertanyaan terakhir, kuis lagu terakhir buat tahu siapa yang menang. Oke? Yuk, lagu terakhir. Cekidot. Age to Age has tense, and time is in his hands. Beginning and the end, the Godhead 3 in 1. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. Name above all names, worthy of our Worthy is the praise. Lamb. My Bukan, heart salah. will sing. How Dengerin great dulu, is dengerin dulu. our God. How great is our God. Sing with how me. great is our How God. great is our God, and all will see. How great is our God. Oke. Simpen dulu jawabannya ya. Yang udah tahu cepat bunyiin belnya sendiri-sendiri, saya nilai. Cikiprit. Ya aku cuma Putra yang tahu. Ya udah deh. Gak bisa. Aduh. Ya gimana? How great is our God. Gimana lagunya coba? Suara asli. Iya. How great is our God. Sing with me. How great is our Iya God. benar. Always say how great. Dari awal dong, dari awal. How great. Ya. Ini nih, aku tahu pasti kan ada gitu. finalisnya Indonesian Idol. Yang gak lolos. Ya ampun, dari 3 mana kali, coy, ceritanya? nggak lolos. Oke deh, dari games ini dimenangkan oleh Putra. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Nanti ada efeknya ya. Aduh. Oke. Itu kan kita kilas balik tentang lagu-lagu ya. Lagu-lagu memang apa namanya? Lagu-lagu tentang apa puji-pujian di gereja. Pasti kan teman-teman tadi buktinya tahu loh kan ya. Iya, walaupun Tuh. di model dengan kata-kata yang kayak gitu ya. Istilahnya Iya. cuman kata-katanya aja yang di model kayak gitu loh. Tapi itu gak boleh jadi kenangan. Karena itu lagu-lagu itu harus ada di dalam hidup kita coy. Wah. Juga sih. Nah, Betul juga sih. Ada di pikiran itu kan tadi akhirnya hafal karena itu ada di sini. Kalau yang disampaikan Theo tadi itu gak perlu diingat. Karena Itu yang masa nggak perlu lalu. ya? Iya, ada kenangan apa tadi?
Kenangan mantan. Masa lalu. Mantan menikah. Kenangan masa lalu, lupakan dia. Kopi teh andilau. Tapi guys kalau ngomongin soal kenangan nih ya, kenangan itu berarti kan kalau aku lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah teringat atau mengingat kembali, membangkitkan kembali ingatan dan membayangkan lagi. Kenangan. Kenangan seperti itu ya. Seperti halnya kopi yang tadi yang kita coba perhatikan tadi kan. Itu kan rasanya pahit ya. Kadang ada yang dapat rasa pahit, ada yang manis juga gitu loh. Yang melalui cangkir kopi ini dapat menyatakan sebuah kenangan pahit maupun manis. Keduanya menyatu menjadi sebuah rasa kenangan yang indah bagi lidah atau diri ini. Kata-katanya gini banget. Harmoni sekali gitu kan. Harmoni. Tapi kalau misalnya bahas masalah kenangan kan pasti itu ada kaitannya dengan kosakata nostalgia ya. Betul. Kenapa sih kok orang? Tapi kenapa sih orang-orang tuh kok suka bernostalgia itu kira-kira? Nah, karena nostalgia adalah perasaan hangat yang kita rasakan sewaktu kita memikirkan tentang kenangan-kenangan terindah dari masa lalu kita. Gak usah sedih dong, biasa Pilek Pak. Karena memang sering kali ya, mungkin yang pernah kamu rasakan juga itu ya, atau sobat lirik yang rasakan, yang namanya nostalgia itu memang terasa campur aduk. Kebanyakan bikin bahagia atau nyaman, atau kadang itu bikin perasaan kita sedih. Apalagi kalau kita waktu di rumah gitu kan ya, terus tiba-tiba kita ingat-ingat nostalgia zaman-zaman waktu kita SMA, teman-teman Betul. Kita waktu di di kuliah. Ya seharusnya kan gini, aku lagi kuliah bareng sama teman-teman nih kayak gitu loh. Ya kok ini jadi aku di rumah terus pengen main jalan-jalan sama mereka waktu itu. Kangen. Touring kayak gitu-gitu kan sering kan. Ke Bromo terus ke pantai. Iya. Itu aku dulu banget tuh guys. Anak gunung, anak pantai berarti. Anak hangout banget. Staycation banget. Tapi pernyataannya Staycation banget. Tapi pernyataannya Putra tadi itu sudah pernah dimuat dalam jurnalnya Routledge. Di judulnya Jurnal Memori. Dia mengatakan bahwa memori itu atau nostalgia itu bisa membantu seseorang kembali ke masa lalu dan dihubungkan dengan pengalaman yang sekarang gitu loh. Jadi dari pengalaman yang lalu dia bisa belajar apa sih, dibawa ke kehidupannya yang sekarang. Nah, kayak gitu. Jadi, terkadang kenangan itu bisa membantu juga ya. Betul. Kalau memang kenangannya pahit, masa mau merasakan pahit lagi di depan? Kan enggak gitu kan. Kayak ya pengalaman pribadi lah ya, zaman waktu kita SMP, SMA, kuliah. Dimana aku udah beberapa kali ditolak beberapa kali kayak gitu kan. Dan ya itu emang kenangan pahit. Tapi kalau misalnya bahas kenangan ya, aku tuh masih inget banget kenangan yang sampai sekarang tuh ya. Dulu waktu zaman SMA, waktu masih kelas 1 SMA, aku tuh pernah jatuh dari sepeda motor. Waduh. Dan jatuh di sepeda motor itu lukanya ada di dagu sini. Di dagu. Jadi ceritanya tuh mau kerja kelompok sama teman, sore-sore naik sepeda motor. Nah pas hujan jalan licin akhirnya terjatuh lah. Nah dibawa ke klinik di dekat rumahnya temanku tuh, terus akhirnya dijahit di dagu sini. Ya kan nggak umum kan, kadang orang jatuh tuh kan di sini beset lah apa-apa. Enggak, jadi yang itu tuh di sini. Jadi kalau mau kayak plester tuh cuma di sini aja. Jadi selama masih ada luka di sini tuh aku nggak pernah ke kantin karena malu. Karena pakai ini. Iya, karena pas lewat kayak gitu terus ditanyain sama kakak kelas, "Hariku gak popo tiba tapi sing tiba janggut tok sing diplester gitu." Kan aku ada tulisan ya. Kenapa tidak apa-apa? Ya inilah tuh perwujudan Butejo. Kok dagunya yang kena plester. Iya, biasanya kalau benar. jatuh itu pengalamannya Adi yang di plester ini ya. Itu jatuh hati. Ada plester di sini. Perlu betadine nih. Oke. Perlu mana enggak perlu ya? Enggak, udah ada obat merah. Udah. Ada aseptik, antiseptik. Antiseptik. Itulah tadi kenang-kenangan itu ya. Terus ya itu. Jadi penyebabnya itu. Ada penyebabnya. Ada penyebab pengalaman pahit itu mudah diingat daripada kenangan yang manis. Oh iya. Bukannya biasanya tuh yang manis ya yang diingat ya? Ini anak muda nggak kayak gitu, coy. Nggak gitu. Seneng-seneng tuh kadang lupa. Gitu. Malah yang pahit-pahit itu dikenang-kenang terus. Nyesek. Iya.
Iya. Aku udah nungguin kamu ngomong apa gitu loh yo. Aku juga nungguin orang-orang ini menanggapi apa. Tapi ada kok penyebabnya. Kenapa coba? Kalau misalkan kenangan yang pahit itu lebih mudah diingat sih daripada kenangan yang manis. Karena tidak selalu semua orang itu bisa mengingat kebaikan. Justru malah yang diingat-ingat itu bisa aja keburukannya malah. Nah, memori-memori pengalaman orang ini habis disakitin, habis diapain lah. Justru itu yang membuat berkepanjangan lah kenangan memori buruknya itu berkepanjangan. Makanya ada peribahasa. Oh iya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Wah, padahal kesalahnya cuma sedikit. Tapi akhirnya kebaikannya itu dilupakan dan yang terkenang adalah yang keburukan itu tadi yang pahit-pahit. Itu bahaya juga ya kalau Sobat LR merasakan hal yang nggak baik itu apalagi oleh temen ya. Terus diceritakan. Waduh. Wah. Tahu nggak ini? Waduh. Wah, berantai itu. Wah, itu berantai akhirnya sampai ke korban itu. Iya, sampai si korban katanya. Iya. Tapi pernah nggak sih di zaman kalian itu ada yang namanya dulu tuh kepahitan gitu? Kepahitan sama temen gitu. Oh, Dia jengkel banget kayak gitu. Oh iya. Apa namanya penyebab? Kepahitan. Penyebab kenapa sih kok kenangan yang pahit itu lebih gampang diinget sih daripada kenangan yang manis? Ada lagi nggak sih di? Apalagi mungkin? Nggak ada ya dia. Iya. Ada kok. Oh, ada. Apa lagi tuh? Apa Kateo? Jadi selain itu, selain cuma kejadian-kejadiannya aja. Tapi ini malah saat kita mendapatkan hal yang pahit itu sampai kita itu tahu detailnya gitu loh. Oh gitu. Jam, detik, menit, tanggal, hari. Nah, cocok. Pokoknya yang dihitung itu dia masih ingat. Oh. Justru malah kebaikannya itu malah lupa. Nah. Oh, anak itu pernah nraktir aku tapi kapan ya? Nah, iki. Kapan lah itu? Tahu lah pokoknya. Pernah kok. Tapi waktu dia itu ngomongin aku kalau aku ini orangnya pelin-pelan itu waktu itu hari Jumat jam 11 lebih 25 detik 24. Oh gitu ya. Waktu itu matahari ada di ufuk. Di ufuk. Kan kok di ufuk ya. Di ufuk nih. Waduh itu ingat banget gitu ya. Iya. Sampai segitunya. Iya, karena ada lagi tambahan dari peneliti Ken Singer dari Boston College. Mengatakan bahwa otak kita memiliki jaringan khusus. Jaringan tersebut akan terhubung apabila kita mencoba untuk mengingat sesuatu. Bisa jadi apalagi kalau kita mengingat hal yang pahit-pahit gitu. Oh, kita mengingatnya secara detail tadi ya. Iya, sampai detail-detail Kita punya banget. jaringan khusus itu. Wow. Aduh, pasti semua Sobat LR itu punya pengalaman seperti itu ya. Betul, entah Iya. itu kenangan pahit, entah kenangan manis, bahagia, sedih gitu. Tapi kita akan bahas-bahas lagi lah setelah yang ada mau lewat ini. Nah, Saya mau ngopi dulu ya guys. Iya, oke lah. jangan kemana-mana, tetap di Elohim Radio. Selamat sore kaula muda, kembali lagi di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM, Reaching Soul for the Kingdom. Nah inilah segmen El Rey Music Chat. Pastinya akan menemani sore hari kalian ini dengan musik-musik atau lagu-lagu yang pastinya enak didengarkan ya. Nah, bukan hanya itu aja, tapi juga musik-musik, lagu-lagu yang sangat memberkati kita semua. Nah Wah. bro Adi bro. Hai putra-putra. Yeni bro Yeni, oh Yeni Siska. Siska. Oke, Kayak gitu. sore hari ini di Elohim Music Chat, Yes. kita sambil dengerin musik-musik yang keren banget. Betul. Aduh, nah kita kedatangan bintang. Wah, bintang tamu kita sore hari ini datang dari jauh banget dari Amerika. Hai Kak Justin. Hello Indonesia. Hey. How are you Indonesia? Good. Okay, Good. I'm Justin and I'm sitting here. Yeah. Oh, oke. And I want to talking. yeah. Indonesia Excuse me, culture. Justin. Yes. Can you speak in Indonesia? Just a little bit. I can speak in Indonesia. Oh, okay. Bahasa. Yes, like nasi goreng. Nasi goreng. Sate. Oh, sate. Sate. I like sate. Like a barbecue in Oh. my state country. Yes. Oh, iya. Of course. My apa State country. Apa? Iya. Oh ya, ini adalah segmen yang baru Ya. di Elohim Music Chat ini kita akan bahas musik yang lagi hits gitu ya. Yes. Kaulah anak madu alam. Buat kaula muda, dimanapun kalian berada sore hari ini, kita akan bahas satu lagu nih kayaknya ya. Nah, ada lagu apa di? Ada satu lagu, yaitu adalah Allah Sanggup. Dan- Tahu kan lagunya kayak gimana? Nah. Di sini sudah ada bintang tamu yang akan menyanyikannya nih. Oh, iya. Oke. Bahasa Inggris?
Bahasa Indonesia aja gitu. Allah sanggup kan? Ya. Tahu Theo lagunya. Oh Theo, sorry. Justin, please. Sudah kece pakai kacamata hitam, baju Iya. berwarna biru ini ya. Yuk. Oh, biru. Iya. Kacamata Iya. saya abu-abu. Kacamatanya Pak. Iya. Allah sanggup. Yes. Allah sanggup. Yes. Pakai musik, Of course. pakai musik. Oke, pakai Dari musik. kabari itu kan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Semuanya. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dah. Sekarang dan selamanya. ada bunyinya. Tak berubah. Oke deh. Dan gak lupa juga saya mau memperkenalkan nih, pengiring musik kita sore hari ini gak kalah kece loh. Ya, ada DJ Dani. DGD. Oh, keren banget ya. Kenapa sih kita kita menyanyikan Allah sanggup nih? Kenapa sih? Tanya bintang tamunya. Oh, I'm ada sorry. pengalaman apa? Mungkin punya pengalamankah dengan lagu Allah Sanggup ini? Allah sanggup itu sesenggak sanggup-sanggupnya kita itu alam itu masih sanggup gitu. Nah, contoh yang Lancar pernah banget dirasakan. bahasa Indonesianya ya. Oh iya. Yang pernah dialami mungkin apa gitu. Saya ini pernah capek. Enggak, bener ini. Loh, iya bener. Oh, iya bener. Sorry. Waktu saya capek itu saya tuh udah nyerah gitu loh. Kenapa? Waktu itu ngerjain tugas gitu ya. Iya banyak sih saya kadang-kadang nyerah gitu. Pulang kuliah gitu kan. Contohnya kesibukan saya kan kuliah gitu kan. Justin Capek. kuliah di mana? Kuliah di Malang. Ya. Aslinya sih di DO dari Kanada. Enggak lah. Terus apa yang dialami waktu itu? Bergumul sih, sedih, capek. Capek akhirnya. Bergumulannya itu malah bingung sih antara Ya. lanjut atau udahan gitu loh. Oh, Pernah akhirnya kayak gitu. akhirnya dapet Iya. kekuatan untuk terus gitu Iya, ya. Allah sanggup. Untuk melakukan segala perkara kehidupan kita ya. Iya. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di liriknya ya, lirik Allah sanggup itu kan apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi dia. Aku rasain banget sih waktu aku dulu kuliah gitu ya. Itu pusing banget yang namanya aduh aku nanti kerja apa ya? Hah. Aku nanti mau jadi apa ya? Prok gitu kan. Bukan. Pak Tarno tuh. Proknya. Kan. Jadi waktu aku bener-bener yang ngerasain yang aduh aku nanti jadi apa ya? Gitu, bener-bener yang apa ya? Nggak punya bayangan sama sekali. Tapi ya gitu sih ternyata Tuhan udah menyiapkan masa depan yang luar biasa buat Betul. pekerjaan-pekerjaan yang luar Betul. biasa yang dialami oleh Kak Adi, ini juga yang oleh aku juga yang alami itu luar biasa. Tuhan sanggup melakukan buat setiap kita orang-orang yang mengasihinya. Jadi buat teman-teman Sobat Elohim Radio Iya. di sesi Elohim Music Chat ini kita bicarain bagaimana lagu Allah Sanggup itu bisa Menguatkan benar-benar iman kita menguatkan ya. kita. Kalau bisa di hari-hari kita jangan musik-musik yang duniawi saja yang kita ini sih ya. Betul. Ada musik rohani yang benar-benar bisa menguatkan kita. Di Yang jalan waktu mau ke tempat kerja Bisa sambil dengerin kan? sambil Sampai belajar. nyanyi waktu nyetir juga. Oh nyanyi. Gak apa-apa. Justin masih naik sepeda sering motor kayak ya? gitu. motor. Naik motor. Justin apa namanya? Kayak belajar nari itu dari siapa sih? Dance gitu. Oh, I'm learning dance with my les guru. Oh iya, bahasa Inggris kan dibalik. Guru les. Les guru. Les guru. I got it. Yes. Okay. You understand? Of course. You understand ya? Oh, oke. Les guru. And then Guru. And I got in my talent in the crunch. Gereja. Church. Oh, church. Yes. Nanti kalau itu tadi Coco Crunch itu nanti. enggak ya. Yes. In the choir. Oh, yes. Bukan koir. Choir. Choir. Oke, berarti Justin ini tergabung dalam kelompok choir juga. Yes, kelompok in the gang. Like a gang. Community. Community. Kayaknya kita les guru di sini ya.
Iya. Ya, oke. Jadi sedikit aja sih dari lagu Ala Sanggup itu. Coba peragain pakai gerakan choir yang udah dipelajari. Iya, Nyanyi oke. aja. In your community. Sanggup. In my community. Ya, Yes. tuh. Kita yang nyanyi guys. Tuh, Ini dua. saya pakai Indonesia gak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, ini Indonesia. Karena In bahasa saya, please. saya cuma ingatnya itu beberapa gerakan aja. Nggak apa-apa, yuk. 1, 2, 3. Coba. Alas Iya, nyanyi dulu. Sanggup melakukan segala Ini yang paling saya ingat. perkara. dulu, sekarang dan selamanya kuasanya. Nah itu lupa. Coba ingat tuh dulu sekarang. Iya, tapi berarti dulu, sekarang, selamanya kita masih percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. iya, Buat pastinya Justin, apalagi Justin buat itu Sobat selalu Early mengingat juga. bahwa penyertaan Tuhan itu ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kita akan terus bahas di next segmen nanti. Ya, betul. Masih mengenai tentang dulu, sekarang, dan selamanya. Masih di Kopi Kenangan Elohim Radio. Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. We'll be back. After this break. Thank you Justin, thank you. Thank you. Thank you. Kembali lagi di Elohim Radio, L Radio, Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Wah, sekarang inisiatif banget ya. Saya angkat tangan dulu Iya. ya. Langsung dong ya. Padahal biasanya rebutan ya. Ya ampun. Kalau sekarang kan nggak usah rebut. Diam semuanya aja. Lirik-lirikan. Kita tadi kan bahas tentang masa lalu ya. Iya. Yang tadi perlu dibahas nggak itu tadi? Justin udah pulang. Oh Justin udah pulang. Udah ya? pulang. Udah pulang. Iya. Kembali ke negaranya. Nggak sempat ketemu Justin. Ketemu tadi ya? Ke toilet tadi. Oh ya baru ampun, ini. padahal seru banget tadi. Bahasa Nanti ya Inggrisnya. next. Ya. Bahasa Inggrisnya tufel banget. Tufel banget. Tufel banget. Wah dia tuvelnya di atas 500 ya. Luar biasa. Memang dia paham bahasa Inggris memang. Kan dia sana. tadi, oh gitu, ya ampun. Orang sana lah. Udah Nah, dideportasi kayaknya. Kalau kita balik lagi ya, Ya. Sobat Elre juga teman-teman yang ada di sini juga. Nah, tadi kan kita ada tahu ini yang namanya kita bahas tentang kenangan gitu kan. Iya. Kopi kenangan gitu tadi ya. Ada kenangan-kenangan itu ada hal-hal yang sebenarnya nggak apa namanya ya, membahayakan dari suatu kenangan tersebut. Bahaya hidup dalam kenangan masa lalu. Wah. Waduh. Kenapa yuk? Gak apa-apa. Karena kenangan masa lalu itu yang membahayakan itu bisa mengganggu atau mempengaruhi kesehatan di masa sekarang atau nanti. Karena yang ada di pikiran kita itu adalah hal-hal yang buruk, yang pahit, kemarahan, kesedihan gitu ya. Akhirnya buat diri atau imun kita itu selalu yang waduh negatif terus gitu loh. Kan kalau kan ada yang firman hati yang gembira adalah obat. Oh, betul. Nah itu. Ada lagunya. Gimana tuh? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh iya. Ay. Semangat yang patah keringkan tulang. Ini hati yang gembira. Pada pandangan Bukan lagu itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat Hati yang senang. Yang senang. tapi Semangat yang patah. keringkan tulang itu maksudnya. Berarti salah lagu ya. Salah lagu. Kayaknya masih kena kursinya Justin tadi kayaknya ya. Justin ini salah ya. Justin. Aduh, karena ketika itu tadi ya, karena ketika kita selalu berpikir yang buruk tentang masa lalu, maka kita cenderung pesimistis terhadap masa kini atau masa yang akan datang. Oh, oke. Itu yang jadi bahaya, itu sih. Dan yang kedua, membuat hidup kita tidak nyaman dan dapat menimbulkan stres. Karena kita terus terbayang-bayang, terpikir itu, harusnya kita bisa mikirin hal yang di depan kita, karena kita mikirin yang hal yang tapi bisa jadi itu stres itu karena trauma juga sih. Betul, kalau bahasanya ada zaman sekarang tuh overthinking gitu kali ya. Overthinking kill your happiness. Kasih tahu. Ya udah, itu tadi. Kan Adi ngasih tahu overthinking itu Kill your happiness. Coba diartikan. Overthinking kebanyakan mikir. mikir,
membunuh kebahagiaanmu. Itu nggak ada lagunya ya, jadi nggak usah dinyanyiin ya. Nyanyiin lagi. Cukup itu aja. Terus apa lagi tuh Terus bahayanya? membuat diri kita nggak berkembang guys. Gitu loh, kalau kita terus teringat masa lalu terus gitu, membuat kita nggak berkembang gitu. Kenapa hal ini membuat kita susah berkembang? Dikarenakan kamu akan hidup dalam membandingkan kehidupan sekarang dengan yang lalu. Kenapa hidupku yang dulu kok seperti kayak gitu ya? Nah itu loh. Terus dulu waktu masih sekolah hidupku menyenangkan sekali, kok sekarang gini banget ya, gini punya. Nah itu sih. Nah cocok nih kayak firman Tuhan sore ini. Pengantar masuk yang rapi sekali ini. Enggak, maksudnya enggak usah gitu juga, biasa. Iya. Coba aku ulangi ya. Biasa aja. Jadi bahaya dari hidup kita kena masa lalu itu yang pertama mempengaruhi kesehatan. Terus membuat hidup kita nggak nyaman. Terus membuat kita itu nggak berkembang. Karena akhirnya membuat kita itu merasa kayak dulu itu lebih enak daripada sekarang kok gitu ya. Nah, gitu loh. cocok sama firman Tuhan sore hari ini. Ada tentang Kita belajar dari pengalaman suatu tokoh Perdana Menteri dari Inggris waktu Perang Dunia II yang bernama Winston Churchill. Betul. Oke. Tadi udah latihan tuh nyebutin namanya ini. Ini waktu latihan tadi sih. Iya benar. Kenapa tuh? Winston Churchill ini pernah melakukan kesalahan pada Perang Dunia Pertama sehingga ia itu dianggap gagal dalam militer dan karir militernya itu habis. Waduh. Udah nggak dipercaya gitu loh. Waktu Perang Dunia Pertama. Jadi kalau si Churchill ini hanya duduk dan meratapi kegagalannya ya nggak berkembang gitu juga. Nggak selesai, cuma tambah memperburuk keadaannya malah. Jadi selama terjadi Perang Dunia II, Churchill ini comeback. Datang lagi dengan semangat yang baru, dengan strategi yang baru dan ia menunjukkan kalau ini loh keberhasilanku, yang menjadikan kenangan ini bukan memperburuk, malah menjadikan batu lompatan untuk bisa meraih menghadapi masa depan itu ya. Untuk menghadapi itu akhirnya bisa menang juga akhirnya ya. Betul. Dan kalau misalkan ada di kisah Alkitab ya, teman-teman tahu kisah tentang bangsa Israel. Di mana ketika bangsa Israel dulu di tanah Mesir, kemudian diajak sama Musa tuh. Nah, bangsa Israel tuh masih hidup dalam nggak bisa move on tuh dari bangsa dari Mesir. Saya tadi ngomong apa ya kok bingung. Bangsa Israel nggak bisa move on dari Mesir, betul. Dan itu sampai membuat Tuhan marah. Bahkan ada di satu ayat Alkitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai yang ke-5. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Nah, dari kisah ini kan kita lihat bahwa bangsa Israel tuh nggak bisa move on ya. Padahal sebetulnya kan Tuhan itu sudah mempersiapkan tanah perjanjian buat bangsa Israel. Tapi mereka tidak mempercayai janji Tuhan itu tadi. Dan kalau teman-teman tahu, bangsa Israel itu kan di Mesir itu selama 430 tahun. Jadi istilahnya itu kalau misalkan disambungkan sama ayat sama tema kita itu, bangsa Israel tuh nggak bisa bebas dari kenangan masa lalunya. Akhirnya dia nggak bisa tuh ngelihat masa depan apa sih yang Tuhan mau kasih buat mereka gitu. Bahkan di kisahnya itu kan akhirnya yang waktu keluar dari Mesir itu mereka nggak dapat melihat tanah perjanjian. Betul. Kan? Jadi mereka melihat kenangan itu kan lebih baik zaman dulu gini-gini. Dia malah bersungut-sungut. Enakan dulu di sekarang. Akhirnya ini generasi yang nggak bisa melihat masa depan yang betul. cerah itu, yang akhirnya didapatkan waktu ada Yosua dan Kaleb waktu itu ya, seperti yang kita bahas minggu-minggu lalu. Betul. Ya, kita juga bisa belajar nih kalau misalkan kita tahu tentang Paulus ya kan. Paulus itu salah satu tokoh yang berhasil melangkah dari kehidupan masa lalunya kepada masa depan yang pastinya memuliakan Tuhan ya kan. Ya, siapa sih yang nggak tahu Paulus, teman-teman ya kan? Paulus seorang yang memiliki masa lalu kelam ya kan. Masa lalunya kelam sebagai pengikut Kristus. Meskipun nih dari sudut pandang agama Yahudi dia tuh dibilang berhasil banget. Ya kan? Nah, ya sebenarnya punya alasan lah Paulus itu untuk berkutat dengan masa lalunya ya kan, yang menganiaya betul menganiaya Kristus, orang pengikut gitu Kristus kan. tuh. Cuman dia tuh akhirnya memilih untuk fokus untuk di masa depan. Gitu kan, mau fokus di masa depan. Kalau di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 ini keren banget ini. Kayak gini. Aku melupakan apa yang telah
di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini sore ini mantul kali Kak. Mantul kali. Masa lalu biarlah masa lalu berarti ya. Nah itu, jadi Ya, jadi betul. kopi kenangan yang pahit itu ya nggak usah diingat-ingat lagi gitu kan ya. Mungkin teman-teman sobat Lelir itu pernah mengalami hal yang seperti itu. Bisa jadi nggak hanya di sekolah, mungkin bisa jadi di keluarga. Atau kita nggak tahu nih punya trauma seperti apa dengan Di pertemanan mungkin. pertemanan, terus di keluarga kita. Mungkin pernah disakiti oleh orang tua kita ataupun saudara kita. Itu benar-benar yang Ngena banget tuh ya. ini aku kepahitan sampai nanti sampai besar pun aku nggak akan ngampuni yang namanya orang tua aku, ada loh yang sampai seperti itu. Iya. Bahkan sampai kita itu waktu sebagai anak-anak muda saat ini kita diajarkan, apalagi kalau kita masih dulu ada ibadah onsite untuk pemuda remaja, ada firman yang menyatakan lepaskan kepahitan itu mulai sekarang. Apalagi waktu kita retreat tuh ya, kita harus lepaskan namanya kepahitan kepada orang tua, terus masa lalu hal yang nggak baik kayak nggak Betul, baik, terus betul. ada pertemanan atau disakiti oleh orang yang pernah mengasihi kita dulu, kayak gitu. Nah, itu benar-benar harus dibereskan dari biar jadi kenangan aja. Betul. Dan kan kita juga diajarkan kan, kalau misalnya kita lagi punya persoalan sama orang lain ataupun punya amarah, kita nggak boleh nyimpen itu sampai matahari tenggelam. Tahu nggak? Tahu. Tahu pasti. Nah, udah gitu aja. Dan itu masih ada dong. Apa yuk? Apa itu? Masih ada dong, lo iya. Iya, aku apa ya, dengerin apa ya? ini. Jadi kan kalau punya trauma-trauma nih khususnya, apalagi kan pengalaman-pengalaman buruk. Betul. Yaitu tadi benar, waktu kita kan sediakan retreat juga Ya. untuk melepaskan semua kepahitan kita Benar, juga. waktu itu. Dan kita juga harus belajar memaafkan juga, menghadapi pergumulan juga. Belajar Iya. memaafkan itu kan sulit ya kadang-kadang. Dan kalau kita udah nerima anugerah juga, itu sangat mudah banget ya melepaskan namanya kepahitan. Selain itu juga kalau kita punya trauma itu diolahnya bukan menjadi hantu, tetapi adalah alat kita untuk berhati-hati. Satu tuh berhati-hati. Kan, Terus kedua waspada. sebagai ini juga apa namanya? Pemicu. Iya. Nah, Batu loncatan itu tadi. Iya, terus jangan dibuat ini kayaknya aib deh. Kalau nggak gitu aku insecure deh, aku nggak pede deh dengan masa laluku seperti ini. Jadi nggak usah. Itu dibuang malah. Dibuang aja ya, kayak Iya gitu kan. ya, Yu, ya. Malah jangan khawatir yang berlebihan kan. Khawatir sama cemas ya. Oke, kita kan juga manusia ya. Yang penting jangan sampai menghambat kita. atau berlarut-larut. kayak Nah, gitu. berlarut-larut gitu. Mau eksplor diri itu kayak aduh enggak deh, trauma gitu kan. Dan sebenarnya kenangan pahit ataupun juga kenangan manis tuh bisa jadi pelajaran lah ya. Iya. Untuk kita bisa kerjakan satu hal yang luar biasa nanti ke depannya. Kayak gitu kan. Nah, pokoknya harus harusnya. diingat sampai sekarang bahwa hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Betul. Apapun yang pernah kita alami, jangan sampai itu yang membuat penghambat kita untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sobat Elre. Kita belajar sore hari ini biarlah kenangan yang pahit ataupun manis. Manis sekalipun ya. Nah, sekalipun itu jangan menjadikan suatu hal yang nggak bersyukur gitu. Betul. Oh, udahlah aku kayak gini. Dulu lebih enak loh. Nah, itu sih. Tapi dijadikan pengalaman buat bekal buat menghadapi masa depan. Nah, apalagi terus jadikan sebagai hidup kita terus menjadi anak yang terang, jadi Betul. dekat seperti itu. Tetap asin kan? Hah? Asin, terang dan garam. Iya, kena deh. Oke deh, sobat Ini LW. tanda-tanda kita harus mengakhiri segmen ini. Iya, karena kalau gitu kita nanti sampai kemana-mana ini nanti ya. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya ya. Ya. Jangan Tetap- kemana-mana, tetap di Elhim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Souls for the Kingdom. Daripada bingung, mikir kenangan, yuk hadapi aja hari ini. Baik lagi ke kita, Elhim Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Aku kira tadi tuh mau pantun ya. Kalau nggak mau Kayak udah. minum ya. Gitu kan. Gitu. Tapi nih menutup segmen hari ini, saya punya sebuah cerita ilustrasi buat teman-teman semua. Jadi dahulu cerita ilustrasi ini ada seorang pelukis yang mau membuat lukisan. Dan itu nanti lukisannya itu akan dihadiahkan kepada pernikahannya Putri Diana.
Oh. Nah, ketika dia melukis di atap ya. Dia melukis di atap dengan ukuran lukisannya itu 2 dikali 8 meter. Nah, karena lukisannya itu kan udah jadi nih. Namanya di atap, terus habis itu dia itu mundur nih. Kan misalkan lah di situ lukisannya, aku mundur ngeliat nih, oh lukisanku udah bagus belum ya, udah presisi belum ya. Nah tanpa dia sadari ketika dia melangkah mundur itu tadi, dia tuh sudah berada di pinggir gedung, artinya kurang selangkah lagi dia akan terjatuh. Tapi ada orang lain juga di atap gedung itu yang melihat kejadian itu. Nah si orang yang melihat pelukis tadi, dia kan akhirnya bimbang membuat keputusan. Kalau saya panggil pelukis itu pasti dia akan terkejut tuh, Kaget ya. dan dia akan malah mundur, malah terjatuh. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mencoret lukisannya pelukis tadi sampai akhirnya sang pelukis merespon. Jadi Maju, ketika dia melihat lukisannya tercoret, dia langsung merespon melangkah maju. depan. Nah, dari ilustrasi yang saya sampaikan ini tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa kadang itu kita fokus terhadap apa sih yang ada di masa lalu kita sampai kita nggak tahu tuh apa sih yang Tuhan persiapkan buat masa depan kita. Kenangan pahit, kenangan manis yang sudah kita berikan itu pasti Tuhan nggak mungkin nggak campur tangan di dalamnya kan. Betul. Pasti itu juga sesuai dengan maunya Tuhan buat kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan kasih kenangan pahit? Kenapa sih Tuhan kasih kenangan manis? Karena Tuhan tahu bahwa kita itu mampu menghadapinya. Nah, kita mampu. Bayangin kalau kita terus mundur, terus mengingat mundur terus, akhirnya malah kita jatuh. Ya malah kita nggak bisa apa namanya ya? Istilahnya nggak bisa bangkit Nggak gitu bisa ya. bangkit, malah kita nggak bisa move on, kita nggak bisa ngerjakan suatu hal yang sebenarnya Tuhan sudah percayakan buat kehidupan kita. Betul. Wow. Wow, iya. Memangnya dia belajar hari ini ya dari bangsa Israel, dari Winston Paulus. Churchill, Dari Paulus juga, dari kisah pelukis ini tadi sampai kita di sore hari ini benar-benar ada suatu apa ya? Ada karya. Mungkin karya sebenarnya bukan karya kita. Kita ngambil cuma ada yang mau bacakan ini dengan segenap hati untuk semua sobat. Wah. Kita saksi pun. Saksikan. Persembahan kasih dari Kenangan manis atau pahit? Kenangan. Kenangan manis cermin sebuah keindahan, katanya. Kenangan pahit cermin sebuah kehinaan, katanya. Keduanya merupakan tangan kanan dan kiri yang menghias hidup kita. Kenangan manis itu bagaikan lampu hijau agar kita terus melaju meneruskan perjalanan. Kenangan pahit itu bagaikan lampu merah sebagai tanda kita harus berhenti. Kenangan manis itu bagaikan gas agar kita terus melaju mencapai tujuan. Sedangkan kenangan pahit itu bagaikan rem agar kita berhenti. Kedua-duanya digunakan untuk mengendalikan perjalanan hidup. Apapun itu, kenangan manis atau kenangan pahit, keduanya adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Yang keduanya membentuk hidup kita. Wow. Cara. Terima kasih ya Theo sudah membacakan puisinya. Oh iya. Saya sangat Pamit ya. tersentuh. Sebelum pamit kita closing dulu Kita pamitnya dong. bareng-bareng aja. gitu. Kalau pamit sendiri-sendiri kan nggak enak. Ya. Pokoknya jelas sebagai sobat Eri ya, jangan sampai kenangan-kenangan itu terus menghantui atau mengungkung hidup kita saat ini. Karena di masa-masa ke depan itu ada hal yang luar biasa sekali yang boleh kita rasakan. Betul, Gitu dan- kan ya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan Betul. kita. Yeremia 29 ayat 11 tuh. Nah, maka dari itu setiap hari juga pasti ada kenangan-kenangan yang manis boleh kita rasakan dan boleh kita terus ingat dan boleh kita kerjakan setiap harinya yang ada di elohim.id. Ya. Adi. Karena ada banyak renungan, ada untuk umum, ada untuk anak sekolah minggu dan juga ada untuk pemuda remaja. Yuk Ya. didengerin tuh ada suaranya juga. Nah. Wah, boleh dibaca, boleh dengerin. Gitu. Dan juga setiap hari Minggu, besok nih, Besok. Nah, kan kita ada ibadah tatap muka. Wih. Jadi ibadahnya ngeliatin muka enggak kan?
Ibadah onsite. Iya betul. Iya. Onsite atau offline ya. Di gedung datang gereja ya. GPDI Elohim jam 6 pagi. Jam 6 Oh, pagi. Oke, jam 6 pagi. Dan Di jam mungkin- 6 pagi itu, Yen, aku tambahin ya, harus tetap pakai masker. Betul, tetap dengan iya. protokol kesehatannya. Jangan lupa untuk cuci tangan tempat Cuci yang tangan. disediakan. Terus setelah itu apalagi ya? Karena kursi sudah dijaga jaraknya Nah, ya. Terus waktu pulang juga gitu ya. Jangan bergerombol. Nggak usah rebutan pulang Santai dulu-duluan. Tenang gitu. aja. Masa di rumah Tuhan kok nggak betah gitu kan? Cakep ya aduh. Tapi juga buat sobat LR yang mungkin masih belum bisa berhalangan hadir di ibadah onsite, tetap dilihat di YouTube Elohim Ministry Bisa karena ikuti kita masih ibadah ya. ibadah online jam 7 pagi. Pagi. Dan setelah itu ada Sunday Funday jam 8.15 masih dengan Kak Yasi, Kak Iren, Kak Cindy, Kak Kak Daud. Waduh, mereka buat karya-karya yang luar biasa untuk anak-anak sekolah minggu. Betul. Setelah itu jangan lupa Elohim Radio. Setiap hari Sabtu. iya. Kalian lupa Selalu sama acara ada ya. selalu Pasti kan, ada. pasti kan. Nah, iya dong, hari Sabtu jam setengah 5 sore. Iya. Jangan kemana-mana, nggak usah jalan-jalan lah ya, di rumah aja. Gitu ya, kita nikmatin berkat Tuhan yang luar biasa, ada firman yang luar biasa, ada pengalaman yang keren-keren di situ. Nah, pasti ketemu-temu sama kita. Betul. Nanti minggu depan kita akan bahas topik apa lagi. Tunggu keseruan kita minggu depan tetap di YouTube Elohim Ministry jam 4:30 sore di hari Sabtu. Oke, kita akan berpamitan dan juga bertemu minggu depan. Kita pamit. Aku Putra. Aku Yeni. Saya Theo. Dan saya Adi. Kalian siapa? Dan kalian teman-teman sobat LR yang ada di rumah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. See you. Sampai jumpa. Tetap di Elohim Radio.